Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Selamat pagi Pak Gub, Pak Yu, Pak. Pagi Pak, Dokter Iki. Ini harus punya mandiri. Iya Pak. Pertamina Telkom itu juga rebutan Pak untuk minum sahamnya. Iya. Tapi statusnya masih pegang yang DPR semua nggak sih? Sama. Iya, masih tender berarti. Sekarang dengan adanya Permendagri 37, memang beberapa Pemda mengkonsultasikan ke Kemendagri Pak. Karena ada aturan di dalam Permendagri 37 bahwa untuk anggota dewan itu hanya BPJS yang Urusin. Tapi nggak bisa. Pak. Di sini diatur. Udah marah-marah itu Pak. Enggak, maksudnya persoalan kita gini di DPRD itu. Dulu kan mereka pengen tender di swasta, atau nggak? Pengen dapat sesuatu atau saya nggak tahu. Makanya berlarut-larut. Nah, kenapa tidak langsung BPJS di top up aja udah? Kan boleh nggak ada VIP dari BPJS. Ya. Nggak ada. Kelas 1 Pak. Sama. Iya. Tapi top up-nya nggak boleh dibiayai APBD. Ini yang kemarin mau Dilarang, yang Pak. suratnya sudah kami buat dari Bahkan cuma standarnya BPJS. Ya? Iya. Permendagrinya yang harusnya dicabut Pak untuk Jadi daerah udah kaya. direvisi. Direvisi. BPJS yang 59.000 itu. Bayar sendiri udah mandiri. Enggak, kalau itu APBD APBD. bayar. Jadi kalau itu 20% ditanggung oleh dipotong dari mereka, 80% kita Tapi kalau ada ini mana bisa jalan ini. Ya, maka dari itu Pak di beberapa Ini harus DPRD siapkan verbal Sudah Pak, sudah Mendagri. sudah di Biro Umum Pak. 1 bulan Pak, Lama film banget. lama sekali. Nggak tahu di Biro Umum terakhir. Agar direvisi Pak Pergo. Kalau jadi swasta seperti ini. Kalau beberapa daerah kan bisa mengadakan beberapa mekanisme Pak. Jadi yang pertama tender, yang kedua ada beberapa pemerintah daerah yang memakai konsultan. Nah dari konsultan itu mengkaji beberapa yang ngajukan, langsung pengadaan langsung. Jadi prosesnya tetap proses pengadaan barang jasa. Tidak bisa model sekarang kalau nilainya besar adalah langsung menunjuk, tapi harus ada mekanisme, bisa lelang, bisa beauty contest, bisa nunjuk konsultan. Konsultan untuk yang membuat kajian konsultan Iya. risikonya Tinggi Pak. Itu panggil-panggil. Iya. Saya pikir kenapa kalau ini milik pemerintah, tapi juga bukan milik pemerintah, terlalu banyak asuransi juga kan? iya. Kenapa tidak mau daftarkan ke e-katalog? supaya bisa langsung Pak. Bikin terobosan. Iya. Kan Bapak punya standar kepada swasta nih. Iya. Ya Bapak ada kerjasama dengan swasta kan sudah deal. Iya. Nah dengan bukti itu, Iya. laporan ke LKPP e-katalog di e-katalogkan. Jadi sehingga seluruh Indonesia orang langsung ikut. Langsung. Dia mainnya masih gitu sekarang. Kita kalau tender kita sama Pak. Begitu DPRD telat Iya. proses tender, ada setengah waktu orang tidak di cover. Iya. Iya. Itu Pak. Tahun depan mau dia sakit itu nggak bisa dihitung. Iya. Makanya kita nggak mau kayak gitu. Saya mau beli, Pak. Iya betul. Saya betul-betul Bu Anum. Iya. Saya betul-betul gelutin soal jaminan kesehatan buat rakyat. Iya. Saya masuk ke politik juga karena ini. Iya betul. Karena saya nggak sanggup lagi nolong orang miskin sakit. Makanya saya betul-betul kuasai sekali sistem ini. Bukan saya ngomong sombong, untuk rata-rata kepala daerah, bukan dokter, saya lumayan lah bisa berdebat ngomongin soal kesehatan. Karena dari tahun 2004 saya ikutin. Iya betul. Hampir semua opini Prof. Hasbullah saya baca. Iya betul. Dari SDSN Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Sampai 2009 nggak dilaksanakan. Iya. Sampai saya masuk DPR RI, saya sengaja minta dibalik untuk digegolkan. Dan saya jadi sekretaris Kaukus Kesehatan DPR RI. Bahkan bukan Komisi 9, bukan dokter. Untuk diskusiin situasi seperti ini. Makanya kalau saya lebih cenderung
Kita bisa satu paket asuransi gitu loh. Ya. Kenapa saya bilang gitu penting kalau mau bisa beli? Asuransi asing itu ngincar Indonesia. Betul. Ya, dengan adanya MEA segala macam. Iya. Saya teorinya sederhana Pak. Saya berpolitik juga teori sederhana. Tanya sama saya teori kamu gimana berpolitik? Saya tidak pernah masuk ke pangsa pasar Anda. Kalau orang politik cuma sih baksos, Ya. kasih uang, Iya. kesehatan. Saya nggak mau. Saya nggak pernah berpolitik cara itu. Saya berpolitik cara gimana? Saya didik orang untuk ngerti pilih pejabat yang model apa. Yang bersih, artinya itu bisa buktiin duitnya dari mana. Yang transparan, berani buka anggarannya. Dan dia profesional tuh punya hati peduli. Kalau pejabat kan tugasnya kan itu. Iya. Kamu harus tahu itu dulu, saya didik mereka. Setuju? Setuju. Yang kedua, kamu lihat saya sama calon lain, mana yang memenuhi kriteria tadi. Kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya, lu pilih saya, goblok kalian. Saya konsisten. Makanya kalau tidak berusaha sama saya pakai handphone saya full. Handphone saya nggak pernah berubah. Dari dulu. Ini asli punya saya Pak. Oh, gitu. Dari Pasca bayar semua nih, tiga-tiga nih. Asli punya saya nomor. Yang saya pegang sekarang untuk orang DKI bukannya asli, sembarangan beli. Ini asli. Minta pulsa 5.000 saja sama saya. Bapak coba ya, saya nggak tahu telepon Bapak. Bapak tes saja. Minta 5.000 dan autotext, mohon maaf nggak mau kasih. Lalu kita nggak mau pilih Anda, nggak usah pilih. Emang lu siapa? Nah itu kita konsisten. Jadi kalau kamu bilang ijazah saya nyangkut butuh 5 juta, saya bayarin. Begitu cek di sekolah. Nah ini, nah saya juga berpikir sama soal asuransi. Ini pasarnya luar biasa hebat. Kenapa? Orang nggak kerja asuransi, ya kita didik sampai dia ngerti. Iya. Mengedukasi pasar Pak. Kita dapat. Itu saya bilang sama BPJS. Itu kan saya dorong mereka kan. Kalau orang yang sakit tuh kamu jelasin tuh bagian dari promosi, dia baru iklan di TV habis berapa miliar ngapain? Lebih baik orang lagi sakit, kan sakit mahal kan? Terus kalian ikut BPJS deh. Apa beda BPJS dengan yang lain? Kamu sakit pun tetap saya tanggung. Umur berapapun saya tanggung. Yang lain kalau jangan sakit, ada riwayat sakit dulu saja, dia sudah menyatakan tidak mau. Nah, kenapa saya pengen beli itu? Karena itu. Iya. Karena kalau Bapak yang pegang, Bapak nggak mau seperti BPJS. Kita ngomong fair aja. Dan saya yakin kalau BPJS digabungkan ini subsidi silang. Iya, betul. Saya agak marah jadi jual ke. Betul saya ngomong kok. Saya tadi mau ngajak seluruh daerah beli. Inherit harus kita beli. Supaya subsidi silang, dia pejabat, kenapa saya begitu kita punya pemerintah seperti ini, saya nggak perlu lelang, seluruh pejabat dari presiden sampai ini, premi bayar masuk. Seluruh DPRD semua Anda mau ikut tinggi silakan bayar. Tahu subsidi silang. Jadi BPJS subsidi silang. Nah ini yang akan membedakan kita, nggak ada batasan umur, nggak ada riwayat penyakit. Iya, betul. Kalau rugi agak rugi dikit, ya udah nggak apa-apa lah. Nggak perlu iklan kok. Itu bagian CSR, itu pikiran saya seperti itu. Tapi kalau udah masuk kayak gini, kita udah susah. Pembatasan cek, saya juga nggak mau sebenarnya masuk e-katalog aja, LKPP. Supaya nggak ada miss. Dan kita bisa menjadikan ini sebagai apa ya? Sebagai biaya rutin mendahului. Nah, kenapa penting? Kadang-kadang DPRD ini kan banyak oknumnya juga ribut. Dia pengen komisi, Bapak juga susah. Bapak berani komisi, asuransi yang abal-abal, kadang-kadang itu bukan asuransi loh, itu cuma broker asuransi yang menang, yang asuransikan, itu berantem-berantem, nggak jalan ini sistemnya. Padahal kita pengen kan otomatis di cover kan, Iya. termasuk pensiunnya. Nah ini situasi kayak gitu. Saya cuma pengen datang, saya tahu, oke, ini gimana caranya. Saya ngobrol mesti e-katalog, nggak bisa. Kalau tender pasti pusing. Iya. Nggak bakal menang loh Pak. Iya. Kalau tender. Kalah. Saya berani taruhan.
Apalagi oknum DPRD itu pengen nitip. Woi, paling pusing Pak. Tapi sekwan ya, sengaja panggil. Tapi sengaja panggil sekwan. Nggak ketemu. Yang tahun kemarin ini Pak Gubernur yang saya lapor ke Bapak, itu akhirnya saya batalkan. Enggak. Ini pasti masalah. Sekarang ada yang sakit kan? Iya. Iya. Ada yang sakit, Marahnya ke saya Pak, oh saya hanya dapat seperti ini. marah ke saya juga. Dulu pemerintah sekarang turun. Terus ada yang bilang begitu juga, kenapa kami tidak diasuransikan, duitnya kemana? Harusnya kasih kami dong mentahnya. Jadi kan maksudnya kan kenapa nggak mau dibikin uang itu kasih ke mereka, mereka beli sendiri. Ya, Ya. oh iya. Sebetulnya boleh juga Pak, Dibebasin aja Pak. tapi dasar penganggarannya nggak ada. Iya Iya. itu. Ya kita dipaksa Kalau semua kita di rumah jadi BPJS. tunjangan kesehatan. Di rumah. Tunjangan kesehatan mau kita kasih sama mereka. Begitu Pak. Mentah. Tapi kementerian nggak mau. Ditolak Kementerian Terlalu Negerinya, besar Pak. beban daerah seluruh Indonesia. Makanya inheritance susah kalau Nggak untuk. semua seperti DKI yang Kalau mampu. dia nggak punya hak lagi, berarti DPR RI juga tender sekarang. DPR RI ada kepres sendiri diserahkan kepada Jasindo. Oh. Karena itu BUMN, karena BUMN. Kalau dulu kan ke Asker. Wah dulu enak loh pakai inheritance. Kalau dulu Kita kan anak ada. ditanggung 2. Iya. Pakai aja. Mau obat mau apa tinggal tunjukin aja. Karena kan itu kan kelas menteri kan. Iya, jam kesempatan pertama. Ya, saya sempat pakai ya 2,5 tahun lah Iya. di DPR RI kan. Dan saya kerjasama itu rumah sakit PIK Nah, Iya. dekat rumah. Untuk inheritance dulu rumah sakit swasta pada ngemis untuk kerjasama. oh, Karena saking bayarnya itu enak. Tapi dia juga belagu, nggak mau semua dia mau ikut. Nah, Jaga itu mutu, makanya Pak. di situ saya bukan jaga mutu, Pak. Ya, Kita kita tidak jaga bukan mutu. birokrasi, Pak, dulu, Pak. Bukan, Pak. Kita tuh lucu kita nih, Pak. Saya udah hafal nama Republik ini, Pak. Kalau dipersulit, bisa kenapa masih dipermudah gitu. Males, kita tuh nggak mau jemput bola. Karena standar rumah sakit sama kok. Rumah sakit Pulit sama PIK itu standar, dirikannya juga mirip-mirip lulusan Jerman semua. Fluid mintain ya sebenarnya dulu ya, Iya. PIK kata gimana lobbynya, oke. Ini nggak dikasih. BPJS orang nolak karena rugi. Dulu ya, kenapa nggak mau combine? Saya ngomong sama dokter, sama bos-bos rumah sakit. Yang daging nggak kasih kita, yang tulang-tulang kasih kita. Karena kita ada VIP, VVIP kan ada. Iya, iya. Itu yang kan VVIP loh kita. Iya. Nah kenapa? Kita untungnya di VVIP. Berapapun bayar dibayar, nggak ada pakai batasan loh. Iya. Nah kenapa nggak mau bantu kita kalau kita mau terima BPJS ini juga dikasih. Iya. Nggak mau lagi ini. Saya ngomong mau jual ke kita deh. Ya waktu kesel udah. Jual kita aja. Ya tapi ya memang Republik ini itu persoalan. Saya bilang Pak Jokowi kok paling enak jadi presiden Pak, di Indonesia. Kalau kamu mau lakukan perubahan-perubahan, paling enak. Itu ribut nggak mau turunin, gue pecat aja udah. Menteri gitu banyak. Lu ribut gue pecat aja udah, nggak ada urusan. Paling lu ditembak pengawal, kelemahan cuma satu. Kelemahan cuma satu loh, yang lain nggak ada kelemahan Pak. Oh nggak ada skandal, nggak nyolong, nggak ada kelemahan. DPR semua dihadapin aja. Betul-betul lebih enak presiden daripada gubernur. Gubernur Anda harus terima SKPD ini given PNS. Wakil syukur-syukur dapat yang bagus. Kalau jadi presiden, semua menteri itu bisa tunjuk, yang nggak bisa kerja buang aja langsung. 3 bulan 6 bulan buang aja. Targetnya ini. Santai-santai jalan-jalan gitu kok. Kerja menteri kok yang punya duit siapa menteri? Iya. Presiden tuh gak punya duit, gak punya duit. Yang punya duit itu menteri. Iya. Itu menteri tunjuk aja semua yang bagus. Gak bagus buang. Orang partai macam-macam boleh tes, gak bagus buang. Mau ribut-ribut aja DPR. Macamnya kalau jaksa polisi tangkapin loh. Tangkapin.
Kalau kita bersih, KPK tangkapin. PPATK cek semua duitnya, BPN cek semua. Apartemen di mana, rumah di mana. Dirjen pajak cek, beli mobil di mana, anak pakai mobil apa, sekolah di mana. Bayar pajaknya sesuai nggak? Pakai nama orang, tangkap semua sopirnya, pembantunya. Lu kok nggak bayar pajak? Nangis kalau dibuat sama presiden. Tangkapin. Nama bapak siapa? Saya tinggal cek. Panggil BIN, Intel, cek. Semua selidikin, bapak bangun pagi jam berapa, kemana. Kalau suka main golf di mana, ada simpanan di mana, semua. Saya dapat harus melipir. Iya. Dapat, sampai saya bisa sadap telepon bapak, SMS bapak semua. Tanpa dikatakan, saya nggak usah publikasi, gue sudah sadap aja dia. Gue pelajari. Presiden. Jadi negara ini tuh gampang sebetulnya ngurusnya. Saya nekat aja, nothing tulus. Nekat Pak. Nggak ada kepentingan ya. Siap mati. Jadi kalau ada kepentingan, ya saya sayangkan ini nggak bisa ini gabung combine ini. Jadi gini Pak, yang pertama terima kasih Pak masukannya, nanti kami akan upayakan ke LKPP. Ketemu Pak Agus Radio, saya udah briefing beliau kemarin. Iya. Bener, saya briefing, saya kasih tahu LKPP itu bisa membuat bangsa ini jadi hebat. Iya. Saya datang kemarin Pak, ikutnya mereka kumpulkan keluarga LKPP semua. Saya sampaikan, termasuk kita tuh yang udah e-katalog masih ada ULP, BLUP kan, nggak boleh lagi. Dia udah setuju. Udah ya, jadi nggak masuk lagi di sini. Nggak ngomong, karena Perpres nggak mau tahu laporannya. Dia tahun depan nggak lagi, langsung bisa beli. Cuma perlu kita gabung-gabung supaya belinya lebih Murah. bisa nego. Kita rumah sakit gitu banyak, puskesmas begitu banyak. Kalau bisa satu-satu kan kurang ini. Bisa dong ada puskesmas rumah sakit paham-pahaman. Kita nego sama dia bang, bareng. Merek ini bareng nih. Diskonnya berapa? Itu bisa. Cuma tinggal mau apa nggak mau. Orang kita kan memang mental ini sudah Pak. Ini soal mental. Nah soal pengadaan barang itu yang bagus. Kemarin saya kasih briefing, ini ada rekamannya bisa di-upload itu YouTube. Saya bilang, kenapa Bapak punya e-katalog listnya begitu sedikit? Karena kalau ini saya mau masuk e-katalog, Bapak minta ke pabriknya mau cek berapa biayanya. Kayak aku aja, saya mau masuk e-katalog nih. Bapak kirim orang mau ke pabrik ngecek air ini benar nggak ya, air minumnya. Produksinya berapa? Ya mau sampai kapan Anda habisin waktu? Ini mau air kencing, air apa bukan urusan lu. Saya kasar ngomong, bukan urusan Anda. Kalau harga jualan pasaran di mall, departemen store berapa? Itu di link, ada pajak tinggal dikatakan. Soal dia isi air apapun bukan urusan Anda, ini urusan lain. Dan orang bisa langsung beli. Berarti langsung jutaan item kamu masuk. Sama kayak handphone deh, saya keluar handphone, ini BlackBerry made in China. Kalau masuk e-katalog, Anda pakai otak Anda tadi, Anda ke Tiongkok, cek pasarannya. Alat berat begitu. Untung temen, dia mau obok kosnya berapa? Dia sering kayak Alkes, kenapa nggak jalan-jalan begitu banyak? Dia mau obok kosnya. Saya bilang apa susah? Ambil rumah sakit swasta. Dia pernah beli Alkes, faktur pajaknya berapa? Langsung tahu ini masukin. Sudah. Kalau dia bohong 5 kali lebih mahal. Kalau kirim ke daerah gimana yang nggak ada cabangnya? Yang ada rumah sakit di sana. Cek rumah sakit sana beli berapa fakturnya? Ongkos kirim nggak ada. Yang iki kantor pos masukin lagi e-katalog. Paket. Jadi apa yang susah? Gak ada yang susah kok. Cuma asal niatnya bener ya. Susah Pak ya. Bisa jutaan item. Nah sama kayak sekarang, kan lucu. Kita kalau beli ini di supermarket, soal kelola nih, kita harus cari PT atau CV jadi pemasok. Karena ada peraturan Menteri Keuangan, ada pajak final 15%. Aduh, saya bilang sama Menteri Keuangan, bisa nggak sih roba ini peraturan? Kenapa Pak Jokowi ini untung beliau pada sini kan, suruh roba nih Pak. Dia nggak tahu udah roba belum. Kenapa kan langsung beli aja? Peraturan itu dibuat
Karena substansi dulu tuh belum ada e-katalog, belum ada LKPP. Jadi kita ini ya yang namanya kitab suci kita langgar yang ribuan tahun. Yang kita ciptakan nggak boleh kayak kitab suci. Nggak boleh dirubah. Yang absolut itu sama dengan nggak jelas gitu. Maksudnya nggak bisa. Ngomong kemarin panjang lebar sama mereka. Yang maunya cepat ini Pak. Ini akan membuat lokomotif. Sekarang rata-rata bulan ya Mei sampai Juli baru pengumuman rela. Ya. Makanya pengerjaan bisa September, Oktober Iya, semua. iya. Jadi ini gimana lokomotif? Kita harus akui ya, 6 presiden kita gagal sebetulnya. Kalau kita gunakan nilai kurs dolar Amerika dibandingkan Malaya, Singapura. Anda mau debat apapun nggak usah ribut. Nilai duit Anda sudah jelas Anda gagal. Nggak usah ngomong sama saya. Kenapa? Karena kita bego gitu loh. Atau dibuat kalau lokomotif bisa keluar jalan di Januari udah bayar nih. Coba kalau semua di-katalogkan. Semua kita bikinkan agar mendahului. Tanggal 2 tank saja. Udah jalan. Udah Pak, selama kas ada duit, beli semua. Ini lokomotif langsung. Stimulus ekonomi ya itu. Belanja pemerintah. Nggak usah aneh-aneh. Multiplier efeknya. Makanya nggak usah, kita kayak konglomerat kan. Mana yang punya BUMN? BUMN semua, mana sini tutup? Mau bisnis apa kita tutup? Kita beresin dulu bareng. Ini kan masing-masing egois masing-masing. Iya. Nggak bisa Pak. Kunci di situ. Kalau nggak ini ambruk nih bangsa. Kalau dolar yang nyentuh lebih rendah daripada 158. Iya. Saya udah tahu lama nih, biasa akhir tahun situasi kayak gini nggak ketolong. Itu kan nggak etis tau kalau saya tukar duit saya. Sana Pak. Nggak etis. Udah saja. Lumayan loh, ada tukar 2M dapat 3M loh. Iya. Kemarin itu. Ya 9 ribuan nih, orang udah prediksi kenapa BI pun udah bilang bisa 16 ribu. Wah, tinggi Bisa sekali. 250 perusahaan ambruk yang hutang. Nah makanya Pak asing masuk insurans lagi nih. Bukan saya anti asing ya. Iya. Maksud saya kenapa sih bisa captive market kita nggak mau tangkap gitu? Karena kita bersaing nggak ngaruhan. Ini situasi kayak gitu. Ya Pak, ya kira Bapak ke tolong RKPP Pak. Iya siap. Ya. Terima kasih Pak masukannya. Satu, yang kedua tambahan informasi Pak. Sebetulnya sebelum ada Permendagri ini, sekitar ada mungkin hampir 100-an DPRD yang dikelola oleh ini. Yang terutama yang banyak adalah Sumatera Barat sama Jawa Tengah. Nah dengan adanya Permendagri, beliau ngirim surat ke Mendagri, sehingga kurang lebih 2-3 minggu yang lalu saya diminta oleh staf ahli hukum ke Mendagri untuk bicarakan ini sebetulnya gimana, karena banyak terutama anggota yang terhormat, para anggota dewan dan sebagainya kan protes Pak harus BPJS saja. Dan ini masih kita bahas. Itu salah satu hal juga yang Saya kira mereka nggak bisa. Pasti presiden tolak. nggak, maksudnya untuk Pemda yang punya kemampuan finansial lebih. Iya. Mana ada Pemda punya kemampuan finansial? Kalau mau jujur, beberapa Pemda yang bisa. Dan ini Pak. Karena ikutan DPR di tingkat 2-nya yang masalah. Iya. Dan begitu dibuka, nggak ada Pemda yang merasa tidak mampu. Pasti itu. Pasti mampu semua ya. Benar. Jadi nanti Ya ini jadi terlalu mahal bayarnya itu. Saya ngerti mahal bayarnya. Dulu satu orang kita aja sebulan 400 tuh. 450. Dulu ya. Iya. Termasuk oke mahal untuk plat kita, tapi nggak apa-apa toh. Yang sehat nolong yang sakit. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Cuma saya pengen gabung dengan BPJS gitu loh. Dulu tuh waktu itu ya Pemda tuh ada grup gitu kan. Iya. Tapi ya udah. Kalau sekarang ya jadi susah gitu. Kita tunggu aja Pak Iya. soal surat ini. Iya. Ada perubahan. Terus yang kedua Pak, informasi sebetulnya di dalam peraturan Presiden 111 dimungkinkan adanya COB itu Pak. Iya. Coordination of Benefit antara BPJS dengan asuransi komersial. Iya. Nah, lokomotifnya adalah in-hand. Saat ini kami sudah beberapa perusahaan mengerjakan model top up yang digabung bundle dengan BPJS.
Jadi artinya bayar premi 1, kepesertaan 1 tapi dapat manfaat 2. Pintu masuknya melalui in-hand. Jadi daftar pesertanya in-hand, kita daftarkan pada saat bayar premi melalui in-hand, nanti termasuk sudah premi BPJS. Ini sudah perusahaan swasta sudah ada 10 yang termasuk jasa raga, terus yang insya Allah baru nanti timah per 1 Januari itu sudah benar. Karena itu ada perpres ya, yang memungkinkan model Ya, karena 1. mereka pegawai wajib BPJS kan. Iya. Dia mau meningkatkan ini. Iya. Dan dia nggak perlu tender nih masuk. Kalau beliau pengadaan barang jasanya tender tetapi memakai persyaratan harus CUB. Artinya satu bendel. Jadi kalau asuransi komersial yang belum bisa satu bendel maka diskualifikasi. Karena prinsipnya adalah ingin beliau supaya memudahkan, tidak meribetkan sehingga setahun sekali. Jadi kalau tender itu juga boleh dia multi terus nyambung. Kalau tender di beberapa pemerintah daerah 2 tahun paling maksimal, Pak. 2 tahun, ya 2 tahun. Tapi tahun kedua biasanya dievaluasi terkait dengan premi. Tapi sudah diperjanjikan di depan. Apabila klaim rasio sekian maka naiknya berkisar antara sekian. Jadi 2 tahun langsung bisa. Tapi kalau lebih dari 2 tahun belum ada pengalaman kami Pak Bu. Seperti dulu pupuk kalsium tetap ada kosong. Iya Pak. Masih pergantian tahun Nggak berarti semua harus kita amankan di BPJS yang kelas 1 dulu supaya nggak ada yang kosong. Jadi PNS aja, PNS marah-marah kan? Ribet, DKI. Ribet. DKI itu terlalu mewah. Apalagi dulu ada apa tuh jam Pensiunan Ribet. Saya udah caci maki waktu di dalam. Setiap sosialisasi selalu mempertanyakan. Iya. Saya udah, cuma patokan saya sederhana aja. Saya mau secara nasional punya jaminan asuransi. Jadi hanya sekelompok orang harus dikorbankan, saya korbankan. Kalau nggak belum ketemu cara tolak. Itu prinsip saya seperti itu. Walaupun dengan risiko nggak populer, saya nggak peduli. Jadi kalau tanya sama saya, kamu gimana konsep HAM kota Anda? Saya mau 10 juta orang hidup. Kalau ada 2.000 orang yang ganggu 10 juta orang, saya peringatin. Kalau masih ngotot, saya bunuh depan Anda. Karena bagi saya 10 juta terbunuh lebih melanggar HAM daripada 2.000 yang terbunuh. Saya sama, tapi kalau ngotot jalanin BPJS di DKI. Karena saya tahu pasti masalah soal tarif semua. Saya mesti ada satu contoh. Saya dulu, telepon Bu Hanum terus dulu. Mana ada BlackBerry dulu. Banyak persoalan, dokter lah, obat main dulu, askeskin kan lebih pusing lagi. Apotek juga main, yang swasta. Suster juga, perawat juga main, obat semua bisa ngilut, terlalu ramai. Aku temen aku datangin ke rumah sakit, biar malam-malam. Ini malam-malam saya. Jam 10, jam 11. Aku datangin, aku tungguin rumah sakit luar kota. Tanyain satu-satu pasien. Iya. Saya mah gendernya Pak, karena saya yakin ini prinsip kuno kan. Gak ada duit gak apa-apa, yang penting sehat. Berarti itu paling dasar. Ya. Satu pihak, yang kedua, orang punya modal bangkrut gara-gara sakit. Ya. Kita mau bantu modal berapa triliun ciptakan UMKM. UMKM yang sehat bangkrut, orang nggak bisa kuliah semua gara-gara kakek nenek sakit. Dan kakek nenek nggak ada pensiun. Jadi yang ngerampok anak cucu. Makanya kita tuh kena bisa kalah sama orang bule, saya bilang. Orang bego juga bisa ngitung. Orang bule sakit, nggak ngerong-ngerong anak cucu. Iya. Dia mati, tiba rezeki anak cucu. Jaminan kematian. Cuma kalau kita nih dari sakit gak mati-mati mampus. Begitu mati orang kita orang timur kan 7 hari, 40 hari, 100 hari itu juga udah setengah mati. Udah kagak ninggalin warisan. Usahain. Kalau ninggalin utang ada namanya. Makanya kenapa pentingnya insurans. Kenapa saya kalau BPJS swasta dulu 60 lebih udah nggak mau tanggung dulu. Sekarang ada yang namanya 70. Iya. Tapi usia kita semua rata-rata 72, 76. Iya, Ya, bagaimana Anda batasi 70? Terus kita pernah sakit penyakit aja, tangan. Kalau sakit yang sama nggak ditanggung ya. Terus batasin hari lagi. Iya. Begitu asuransi kan?
Itu yang mekanisme indemnity Pak. Kalau managed care Ya makanya saya bilang, nggak bisa dong kalau kita kayak gitu. ICU ada batas waktu berapa hari. Iya. Ya nggak Ini bisa. coba. Tapi saya mesti Mati nanti. sistem ini jalan. Gitu. Nah kalau tambahan informasi Pak, kalau InHealth mempunyai skema dua di dalam jaminan kesehatan ada indemnity ada managed care. Yang tadi Bapak baru ceritakan adalah indemnity. Tapi kalau managed care ini juga punya seperti BPJS tanpa batas. Jadi ICU berapa hari pun, resiko berapa hari pun sudah resiko kami. Jadi nggak ada batasan. Jadi Masuk cek kesehatan lagi. kalau Masih, general Pak. check up Masih. diperjanjikan Pak. Artinya selama Masih. diperjanjikan di depan kami jamin. Tapi kalau enggak general check up enggak. Karena general check up lebih ke Bunuh arah. diri dia dibayar kan? Oh ya enggak malah. Oh swasta bayar Pak. Enggak. Masa sekian tahun dibayar. Oh Iya, iya. Setelah tahun keberapa? Iya. Itu yang AFRIS, AIA dulu Iya, bayar. iya. Jadi ada yang bunuh diri itu dibayar. Asal bunuh dirinya nggak langsung masuk bunuh diri. Iya. Ada proses 2-3 tahun. Iya. Sama dengan asuransi mobil itu kan Pak. Iya. Yang Tapi dapat itu- uang gitu. Pertanyaannya kan edukasinya Pak. Nah, tapi pikir make sense juga. Iya, tidak ada orang ingin bunuh diri Pak. Kan gitu. Banyak. Kalau pengen bunuh diri kan langsung Bu. Iya. Makanya dia kasih waktu 3 tahun. Masuk akal. Cuma Ya, berubah kan, pikiran. kalau orang pengen bunuh diri kan langsung bunuh diri kalau dia masuk. Makanya kalau langsung masuk bunuh diri nggak diganti. Tapi kalau setelah 3 tahun baru bunuh diri, boleh. Nggak mungkin orang tahan bunuh diri itu 3 tahun tuh jarang. Dia udah pasti pengen lakukan. Itu dia saraf, setelah 3 tahun saraf kan bisa juga kan. Iya, iya, iya. Ini orang tua apa yang ditinggalin dapat. Faktor edukasi. Jadi di Cina pernah kasus tuh perusahaan Moral asas. Amerika dibayar insurans terlalu besar, dia miskin, dia hitung dia kerja setengah mati pun sampai tua, nggak mungkin dapat uang segitu. Karena dia bunuh diri. Iya, itu benar. Dia pengen supaya ninggalin keluarga itu Iya. lebih hidup lebih baik. Ini pikiran dia seperti itu pendek. Tapi di Eropa jadi kaya raya karena gitu kan terus nambah kaya. Iya. Kita terus miskin generasi ini. Karena nggak ada SDSK kan. Ya saya minta ini Pak, bukan nggak mau ngobrol banyak, Oke. kita tukar pikiran ini, Bapak Siap. carikan solusi di RKPP. Siap, siap. Kita pengen kesinambungan. Siap. Karena bagi saya prinsip asuransi itu adalah jaminan Pak. Iya. Jadi kalau cuma sekedar izin Bapak terus ada bolong, itu belum asuransi. Iya. Kalau tender 2 tahun belum asuransi. Saya ingin temukan cara tidak ada bolong. Sama seperti honorer kami. Iya. Dulu bolong Pak. Ada waktu. Outsourcing kan? Ini service security kan? Iya. Apa yang terjadi? Tender. Tender APBD telat. Akhirnya yang menang siapa yang bayarin? Akhirnya udah arisan deh. Jadi dosanya tambah banyak nih. Kan kamu mau talangin nggak? Pegawainya mau dibayar nih, talangin nih. Iya. Terus siapa yang menang? Udah siapa yang menang ganti kita deh. Jadi pegawainya sama, menang PT-nya yang berubah-ubah. Oh iya iya. Itu juga arisan. Iya iya. Terus berapa yang dibayar gajinya? Tulisnya UMP, bayarnya bukan UMP. Nggak bisa. Nah, sekarang saya rubah dan RKPP kontrak individual. Jadi dulu cleaning service kami ini pakai CVPT 100 orang satu kontrak. Satu perusahaan. Sekarang enggak. 100 orang 100 kontrak. Langsung dengan pribadinya. Dengan standar UMP bisa 13 kali bisa dimuat. Langsung transfer ke bank. Sehingga kami tiap awal tahun normal aja. Dan dia bukan honorer pegawai kita. Jadi seolah-olah dia perusahaan outsourcing tapi pribadi. Personal. Nah, itu kita ciptakan. Profesional. Nah, kalau saya bilang, bangsa ini bisa maju, salah satu adalah kalau RKPP beres. Kalian harus beres RKPP. Sehingga akan jadi jadi kita jadi swasta. Sama kayak beli lahan. Nah, saya bawa penganggaran kayak gitu. Kalau kita beli lahan, kenapa kita selalu sirpa kacau balau lahan? Anggarkan tahun ini beli lahan ini. Udah hitung. Iya. Dan naik perubahannya naik lagi. Iya. Nah, itu mana caranya? Harga pasar naik. Oknum DPRD mulai main nih, pejabat. Dia beli dulu, Iya. bayar dulu. Tapi kalau mau dagang beli dulu, modalmu ada berapa? Iya. Tanah Jakarta. Iya. Akhirnya nggak ke cover.
Udah beli dulu, ada yang gugat, keluarga gugat. Udah beli nih, kita nggak bisa bayar. Udah lihat duit gua ketahan nih. Kan itu kerjanya DPR itu. Kacau balau nih. Biasanya kita masih robah sistem penganggaran. Taruh dulu 10 triliun. Iya. Bukan makanya taruh di Cemute kayak bos aja udah. Ngambil. Mana mau jual? Pasar NJOP harga pasar. Iya. Surat benar beli. Beli. Duitnya habis, masih banyak mau dibeli. APBDP, beli lagi. Kencang. Termasuk bantuan rumah. Mau bikin rumah deret. Ini lucu nih Jakarta. Makanya kita nih apa ya? Itu tadi firman Tuhan dilanggar. Langsung harus. Ini rumah deret. Mau tentukan unit, ukuran, harga oke. Di lokasi. Kalau nggak sepaham sama rakyat mau bikin, nggak ketemu dong. Iya. Mesti sesuai lokasi. Terus kebakaran begitu banyak rumah. Bisa nggak di Bandung? Nggak bisa. Karena nggak dianggarkan lokasi. Gimana mau anggarkan lokasi kebakaran? Emang gue bakar. Direncanakan dibakar. Kalau direncanakan dibakar, saya nggak bisa ngatur kebakarnya seminggu apa 2 minggu. Saya nggak bisa rem, nyentuhnya berapa nih? Kenapa tidak dianggarkan berapa ratus ribu rumah kita anggarkan ukuran berapa? Ya dong, kalau ada punya rumah 100 saya kasih 36, sisa ada tambah sendiri. Tentukan nilainya. Mana kebakar langsung kerjain. Taruh. Ini memang aneh-aneh. Kayak khotbah jalan juga sama. Kenapa kita gusur ditunjukin lagi orang? Mesti tentukan jalan mana, volume berapa. Orang belum digusur dia mau mengukur. Orang pergi itu berantem kok. Kenapa sih nggak mau taruh dulu nilai jalannya mau berapa meter, berapa kubik. Mana yang kosong timpa terus. Nah ini semua ikat taruh PKP. Kita Jakarta udah mulai ditekan. Tapi kemarin terlalu lama. Hotmix ada 23 perusahaan. Dia cuma terima 6. Tapi gua agak marah kemarin. Kenapa nggak mau masukin semua? Kalau mau cek satu-satu harga pokoknya siapa yang mau buka pintu? Oh itu kalau saya ke RKBP kita juga nggak miskin kok. Hotmix saya nggak jual sama pintu juga apa-apa. Ngapain periksa-periksa harga gua? Kenapa nggak hitungnya harga berapa? Kalau 6 udah dari 10 perak, ikutin aja. Kalau lebih murah, bagus. Lebih tinggi nggak boleh. 23. Satu Jakarta saya bikin nggak ada lubang Pak. Sampai kampung Bapak, pelosok kampung pun saya hotmix semua. Kasih tahu saya langsung kirim hotmix. Tahun saya beresin. Betul Pak? Sistem, saya bilang nggak benar stimulus ini. Saya datang terus ngotot saya Pak. Saya nggak sampaikan sama dia. Anda nggak usah iklanin di TV. Orang nggak pernah tahu RKBP. Lu kalau debat sama saya itu seluruh online tahu apa itu RKBP. Dia nggak usah bayar langsung. Nggak usah bayar. Nggak usah. Langsung. Online semua tahu. Dulu siapa tahu itu binatang apa RKBP? Sekarang semua orang ngerti. Jadi ini stimulus Pak. Jadi kalau kesehatan bisa nggak masuk, saya pengen nggak ada putus itu. Iya. Dia itu bagian dari kontrak individual Pak dengan harga Bapak. Jadi tiap orang bisa beli top up. Jadi kita tuh dia kayak tunjangan kesehatan, dan kita nggak mau kasih duit ke dia. Maksudnya dia nggak beli. Iya. Ya kan? Kita langsung ikut. Nanti edukasi kepada mereka, pejabat kita. Kalau Anda sudah jadi pejabat atau DPRD lah, kalau pejabat masih kita tanggung pensiun. Kalau Anda tidak DPRD nggak jadi lagi, dia terpilih lagi, Anda boleh meneruskan. Langsung otomatis debit, Bapak juga permudah. Nggak usah isi formulir lagi apa. Nah cuma satu formulir aja, Anda siap di debit oleh bank ini tiap bulan. Tinggal kasih account-nya aja Pak ya. Cepet Pak. Iya. Jadi kadang-kadang kita mempersulit orang, Bapak kehilangan pelanggan, saya mesti datang ke kantor bolak-balik. Kenapa? Saya tadi pengen nyambung tuh Bu, intern saya Bu, di DPR. Ngurusnya nggak bisa pusing. Kenapa sih lu cuma minta saya satu potongan aja debit uang bank saya gitu loh. Itu mental kita gitu Pak. Pensiun asuransi kita. Kenapa saya lebih suka teman saya? Dia urusin semua. Dia lebih tahu rumah saya kapan lewat, mobil saya kapan lewat. Ada uang bonusnya dia urusin semua. Urus semua. Sementara yang pemerintah jiwa segala macam, saya pun pusing. Saya pernah bayar full
saya mau minta gimana uang saya mesti ke Pangkal Pinang bolak-balik gendeng. Mana sempat. Semuanya bukti store Anda bawa lagi. Anda saya tanya di pembukuan ada nggak nama saya? Oh, ada kasih saya, hak saya. Ngapain saya mesti bolak-balik ngurusin? Waktu saya kapan? Nah, saya jawab. Urus pensiun bupati dan DPR. Sampai hari ini pensiun bupati saya belum beres kata. Pertanyaan saya, tahu nggak mereka saya ini bupati, bekas bupati. SK lu kok presiden gitu loh. BKN tahu nggak saya bupati? Tahu dong. Tahu nggak saya berhenti? Tahu dong. Gaji berhenti kan? Ya sudah pensiun saya kirim. Tanya sama saya nomor rekening saya berapa. Kalau butuh tanda tangan kirim form saya tanda tangan. Ini bolak-balik minta slip gaji lagi tahun 2005 slip gaji mati. Di Pemda masih ada nggak? Cari di Pemda nggak ketemu. Terus kan suruh tanda tangan lagi mati ya? Ini tanda tangan lagi slip gaji. Disuruh bikin lagi. Aduh, saya bilang TBC. Gak usah jauh-jauh PNS. Tahu nggak BKN PNS pensiun siapa? Nggak tahu dia, Pak. Tahu? Saya punya data. Ada semua Pak, dia punya kartu semua kok. Gue itu berapa orang PNS datang ke Jakarta ngurus pensiun? Iya. Otomatis pensiunnya sudah kirim. Kirim benar. Ada saya ngomong kok sama Pak Yudi, lu beresin saya di Komisi 2, saya tahu persis kasus BKN. Sama naik pangkat. Iya. Lucu. Harusnya otomatis. Pangkat otomatis. Nggak usah diurus sampai waktu semua. Nah itu mental. Makanya saya semuanya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden mati mereka semua. Karena saya tahu terlalu banyak. Saya di Komisi 2, 2,5 tahun urusan politik. Pernah DPRD, Bupati, DPR RI, balik semua lengkap saya. Kok kerjain lo begitu? Lo kalau gak beres menteri seminggu kok copot. Apa susah, kasihan lo PNS datang. Urunan duit tidak pensiun. Ada calonnya itu urusin urunan lo. Iya. Urunan duit tuh Pak. Kayak honorer juga gitu, urunan duit datang ke komisi itu. Ini memang udah menggenaskan Pak. Saya betul-betul udah apa ya? Udah benci dan panas ya udah ngeliatin tulus, gue mau jadi berantem aja terus udah. Karena keterlaluan itu sederhana sekali kok. Apa yang susah ngurus republik ini? Asal punya nyali pecat-pecatin orang. Nggak ada yang lain. Keterlaluan, urus pensiun semua keterlaluan. Saya DPR RI pun setengah mati. Orang kita bolak-balik baru dapat. Gila kan? Untuk pensiun nggak seberapa. Saya bupati pensiun itu nggak tahu berapa ratus ribu loh. Karena saya cuma 1,5 tahun. Enggak, kalau gubernur 2 juta 100 Pak. 2 juta. Iya. Pak Roji keluar 2 Makanya yang gila, budgetnya pensiun jangan diurus. Gaji masih belum di stop lagi, gila nggak? Gajinya belum bisa. Iya, saya belum tulis surat. Ya ampun. Gila itu adalah. Saya bilang sistem kita ini genda. Saya baru urus. Luar biasa. Berapa puluh tahun itu Pak ya. Karena politik kan. Enggak, bukan. Orang BKN-nya semua nggak mau aktif. PNS kan begitu kan rata-rata kan. Surat datang aja belum tentu dia baca. Apalagi nyari surat depan meja yang belum tentu dia urusin. Mana bisa nyari surat? Mana ada nyari data? Oh nanti juga kamu juga urus sendiri. Itu masalahnya. Ya sih itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang jelas mohon izin Pak. Nanti tim teknis kami udah koordinasi. Dari Bapak aku serahkan juga nggak kasih. Boleh Pak. Iya. Tarif. Kan ada tarif Bapak Mudah-mudahan nih sekarang. langsung di jadi semua pejabat 65. baik. Penghasilan dia. Pak Hidayat, Dokter Hidayat ya. Bapak nggak meng-cover saya kan? Bapak ada sedikit ini. Kita ada nggak ini oleh-oleh kita? Ada Pak, iya Pak. Pak. Keren banget, mandiri ini ya. Jadi ini semua holdingnya Pak Budi ini. Iya Pak bisa dikit. Iya. Dia paling pintar lagi. BPJS sedikit aja. BPJS spesimennya apa? 20%. Jadi Pak tuh keluar dong dari ini. BPJS putus di sini. Kenapa? Iya. Hadir dong terus BPJS.
sebagai bagian BPJS masih. Ini BPJS masih punya saya Pak, 20 menit. Karena masih ada saham. Masih ada 20%. Jadi ada titip orang di Indonesia. Iya, saya orang BPJS Pak. Pak ini belum Awalnya masih masih pegawai BPJS. BPJS, tapi diperbantukan di in-house Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Nanti mohon izin untuk masukannya, terima kasih, nanti mohon izin tim teknis Pak. Oke. Oh, Pak, kita juga makasih Pak. Oke. Kata itu nggak baik menerima Pak. Wih, luar biasa Bu Nade. Ada orang Jakarta yang concern kepada BPJS. Dan kita terbuka loh kalau mau jual saham Pak, kita mau. Jadi itu nggak ingin tambah Pak, karena performanya bagus. Kita mau beli. Iya, Jadi siap. Bapak bisa tawarkan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota. Iya. Supaya masing-masing punya dikit, ini merasa ikatannya jadi sama. Pak, itu Bukan barang kita. itu BUMN Pak, dulu yang ngatur Pak. Pertamina, aku sampai berantem Pak, Telkom. Saya itu begitu berantem. Pak Gup waktu Pak menyampaikan itu, saya kan langsung laporkan ke direksi. Ya, tapi ya sudah, itu kan ada Kementerian BUMN waktu itu Pak. Biasanya Pak Dalam nggak mau kasih. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak sekali lagi. Lagi minimal saya menjadi presiden sekarang. Potong dong Pak. Moga Buat saya. Moga Bu, Pak. Iya Pak, moga Bu, Pak. Iya. Moga. Cukup Mas. Ini mengingat nanti katalog kalau berhasil Mas. Dan saya lapor ke Bapak nanti kalau berjalan aja. Jadi kita mengusahakan semua barang masuk ke migrasi servernya belum masuk ke kita. Jadi kemarin ada sedikit error katanya, kan memang baru launching, baru tes mereka pakai kan. Kira prosesnya Mereka yakin sampai akhir Desember ini beres. sosialisasinya ke masyarakat itu seperti apa? Kita utamakan lurah RT RW dulu ya. Pak, besok kan udah mulai uji coba yang larangan motor melintas, itu siapannya sejauh ini seperti apa? Biasanya sih polisi siap orang motor pada taruhnya semua di bundaran di kebun kacang situ kok, Waduk Melati kok. Tapi kalau parkir Kan pada parkir sana sekarang. Ya minimal kalau kamu suka naruh motor di Waduk Melati, kebun kacang, kamu mau pengen main ke daerah Monas ini, kamu udah nggak usah naik motor kamu. Jadi kalau kamu mau kirim barang daerah sini, kirim barang kan masih ada jalan belakang, kantor belakang masih ada. Pak, itu kan bisnya baru ada Januari Pak, yang tambahan 5 bisnya lagi. Itu gimana Pak? Kamu punya pada nggak mau naik bus juga lah, kamu lihat aja. Nggak ada yang bisa ngalahin kenyamanan motor kok. Itu pasti jalan belakang naik motor, lihat aja. Pak, kalau yang Smart City ini yang CCTV itu kesiapannya seperti apa? Januari mau pasang 500, sampai akhir tahun bisa mungkin 2.500. Jadi Bapak tetap lebih percaya kalau motor itu nggak apa si jalur ininya bisnya nggak terpakai apa gimana? Ya pasti kepake juga kan, pasti udah ada keliling yang 5 biji itu. Cukup kok dari bundaran HI keliling habis itu. Tapi ada beberapa gedung yang belum siap dengan parkir motor di depan lahan parkir. Nah, belum tentu dia parkir juga situ, lihat aja nanti uji cobain dulu. Nanti paling ribut. Ya kan? Berapa lama Pak kira-kira untuk uji cobanya? Ya, biar aja jalanin terus, kita tiap perbaikan aja. Tapi itu belum ditilang ya Pak? Atau Misalkan ada Tergantung polisi. Pak, soal pelantikan Pak Jarod gimana Pak? Rabu jam 1. Rabu jam besok kerja Pak? Nah, Ada besok. kesiapan ada gladi-gladi gitu-gitu nggak Pak? sosial. Atau langsung di sini? Kayak pelantikan deputi itu tunggu diri gitu, lantik. Ini duduk. Nggak ada yang duduk ya boleh, nggak ada sidang paripurna, nggak ada apa. Nanti langsung besok ya Pak ya? Aku yang bacain sumpah pakai rohaniawan, pegang saya yang lantik. Pak, untuk pembagian tugas yang Bapak dengan Pak Jarod sendiri nanti Nggak ada bagi tugas, suruh saling berebut aja supaya cepat. Yang sering belusukan siapa nih Pak kira-kira? Hah? Yang sering belusukan siapa kira-kira Pak? Tergantung, yang hitam kalau dia demen ya belusukan. Pak, soal bus Transjakarta yang Kalau gua tabrakan jadi hitam nanti kan, tiap hari. kemarin ada bus Transjakarta lagi Pak tabrakan Pak. Memang kita mesti kasih tindakan tegas, operator, sopir yang nggak benar copot. Gaji udah gede, masih ugal-ugalannya lepas. Jadi mereka sekarang akhirnya tuh ngejar rit. Dulu kan ngejar penumpang, ugal-ugalan. Sekarang dia ngejar kilometer. Suruh pasangin GPS nggak mau. Karena sistemnya dia pegang Android, ketahuan harusnya. Jadi sekarang kalau kamu naik bawa Transjakarta itu, ngebut nggak boleh, pelan juga nggak boleh gitu. Itu ada hitungannya. Karena dibayar rupiah per kilometer, ada operator nakal kan dia sengaja pas lagi kosong, nggak macet, kebut. Malah kadang-kadang nggak mau berhenti di halte.
Nah dia mau ngebut ini, kurang ajar kan. Yang waktu itu coret. Nah sekarang kita coretnya gimana? Bus nggak cukup. Ya dia memperbudak kita, dia pikir. Sama kayak bus-bus jelek. Kita beli banyak kayak masalah pembeliannya. Jakarta kalau kita mau coret bisa 300 unit bukan layak jalan. Sopirnya semua. Kita udah punya data. Cuma sekarang nggak cukup kan. Ya manfaatin neker kita. Tekanan jantung saraf kamu aja. Berantem aja terus tiap hari gitu. Kelakuan kita puluhan tahun. Dan dia selalu maksa kita. Membuat kesal sebetulnya. Berantem terus aja udah. Gesek-gesekan tahan terus. Kita lihat aja siapa yang lebih tahan.